Nama saya Brilianti Koreafila dari D3 kelas kerjasama PLN PENS dengan okupasi jabatan Junior Engineering Pengendalian Susut dan PJU pada seksi pengendalian susut bagian transisi energi listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan. Pemberian perintah kerja oleh supervisor TE kemudian dipelajari agar instruksi dapat dilaksanakan. Menyiapkan dokumen yang terkait dengan pekerjaan seperti JSA, WP, dan IBPPR. Hal ini dilakukan agar dapat mengidentifikasi bahaya keselamatan pada pekerjaan yang akan dilakukan dan harus disetujui oleh SPVK 3, SPVTE, dan juga manajer. Dilanjutkan dengan briefing sebelum dilakukan pekerjaan. Sebelum dilakukan pekerjaan, perlu disiapkan alat kerja dan APD yang sesuai dengan SOP. Setelah sampai di lokasi pemeliharaan, APD yang sudah disiapkan dikenakan sesuai dengan standar. Kemudian dilanjutkan dengan memasang rambu bahaya. Kondisi dari KWH meter sebelum dilakukan pemeliharaan, yakni mengalami error, dengan tegangan pada fasa T terukur pada meter sebesar 138,8 volt. Sehingga KWH meter ini perlu dilakukan pemeliharaan berupa ganti meter. Berikut adalah sisa token pada KWH meter lama. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni padamkan beban, melepas segel, dan dilanjutkan dengan membuka tutup KWH meter. Lalu melepas wiring dari KWH meter yang dimulai dari kabel incoming dari PLN, yang akan diamankan menggunakan selongsong plastik. Pelepasan kabel dapat dimulai dari tegangan R, tegangan S, kemudian dilanjutkan dengan tegangan T, dengan menggunakan tang kombinasi. Saat melepas kabel tegangan dari KWH meter, pastikan kabel tersebut tidak terkena bodi maupun oakas dari KWH meter agar tidak terjadi percikan api. Jika kabel sumber tegangan sudah dilepas dan dipastikan aman, maka langkah selanjutnya yakni melepas kabel IML pelanggan, dimulai dari fasa R, fasa S, dan juga fasa T. Lalu, dilanjut dengan pelepasan kabel netral. Setelah kabel terlepas dari KWH meter, bongkar KWH meter dari landasannya dan simpan di tempat yang aman. Pasang KWH meter pengganti dan kencangkan baut pegangan KWH meter. Lakukan wiring diagram sesuai dengan standar yang berlaku. Dimulai dari kabel yang tidak bertegangan menuju kabel yang bertegangan. Artinya, dapat dimulai dari kabel netral yang dilanjut dengan kabel IML pelanggan, lalu dilanjutkan dengan kabel sumber tegangan atau incoming dari PLN.
Untuk pemasangan kabel dimulai dari fasa T, fasa R, dan dilanjut dengan fasa R. Pastikan tidak ada kesalahan dalam melakukan wiring, karena jika terjadi kesalahan wiring, maka akan mempengaruhi pengukuran daya yang terukur oleh kWh meter. Dan tentunya hal ini akan merugikan PLN maupun pelanggan. Setelah wiring sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya yakni pengukuran urutan fasa. Dalam hal ini saya menggunakan tang ampere 3 fasa yang memiliki fitur untuk mengukur urutan fasa. Kemudian, masukkan beban secara bertahap. Apabila beban sudah normal, lakukan pengukuran sesaat. Berikut adalah hasil perhitungan dari pengukuran sesaat. Lalu dapat dilanjutkan dengan menutup kWh meter dengan tutup kWh meter dan kemudian dilakukan penyegelan pada tutup kWh meter dan juga wakas. Berikut adalah data tegangan yang ditampilkan oleh kWh meter. Dapat dilihat pada fasa T tegangan sudah normal. Langkah selanjutnya yakni melakukan aktivasi pada kWh meter baru dan juga dilakukan pengembalian token yang sebelumnya tersisa di meter lama. Setelah pengembalian token pada kWh meter lama sudah dikembalikan, maka langkah yang selanjutnya dilakukan yakni menulis berita acara yang memuat data meter baru dan juga pulsa yang telah dikembalikan. Kemudian meminta tanda tangan pada pelanggan yang bersangkutan. Hal yang selanjutnya dilakukan yakni melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan. Selanjutnya, video ini akan dilanjutkan dengan melakukan ganti kWh meter satu fasa, melakukan briefing, dan dilanjutkan dengan mempersiapkan alat kerja. Dokumentasikan keadaan awal meter sebelum dilakukan penggantian. Matikan MCB sebelum dilakukan pembongkaran kWh meter. Kemudian, buka tutup kWh meter. Dilanjutkan dengan melepas wiring yang dimulai dari terminal 1 yang mana fase dari PLN dan jangan lupa untuk diberikan isolasi sebagai pengaman. Kemudian, melepas netral dari sumber PLN.
di Terminal 4. Selanjutnya, melepas IML pelanggan. Kemudian, lepas KWH meter lama. Lalu, pasang KWH meter yang baru. Kemudian, dilanjutkan dengan wiring KWH meter dimulai dari kabel IML pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan kabel netral dan fasa dari PLN. Setelah wiring KWH meter sudah dipastikan benar, maka langkah selanjutnya yakni menutup KWH meter tersebut dengan tutup KWH meter yang sudah bertuliskan nomor ID pelanggan. Maka langkah selanjutnya yakni menyegel APP tersebut dengan segel yang sudah disediakan oleh PLN. Nyalakan MCB yang sudah terpasang dan pastikan beban menyala dengan normal. Dokumentasikan hasil dari pekerjaan. Menulis berita acara terkait penggantian KWH meter. Dan kemudian ditandatangani oleh petugas, kemudian ditandatangani oleh pelanggan, dan nantinya akan ditandatangani oleh manajer ULP. Langkah selanjutnya yakni briefing evaluasi dengan atasan dan juga memberikan laporan dan berita acara terkait dengan penggantian KWH meter.